Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Adam Diva. Oke, di video kali ini ada beberapa perbaikan kembali, ya. Salah satunya yaitu di proses penyimpanan ketika mengajukan izin cuti dan sakit, ya. Nah, sebelumnya kan di sini kita melakukan pengecekan dulu nih, ya. Melakukan apakah dia sudah melakukan absen pada hari itu, kemudian apakah dia sudah melakukan pengajuan pada tanggal yang diajukan, yang akan diajukan gitu ya. Nah, di sini yang kurang adalah di sini kita tidak menambahkan where nick-nya. Nah, kalau kita tidak tambahkan where nick-nya, maka di sini ketika misalnya orang lain misalnya sudah mengajukan tanggal 1, kemudian kita mau mengajukan tanggal 1 itu nggak bisa karena kedeteknya dianggapnya dia sudah melakukan presensi gitu ya. Nah, karena dia mencarinya data secara global gitu ya, datanya secara keseluruhan, bukan data dari si karyawan itu. Nah, maka di sini kita harus tambahkan where nick ya. Where nick, nah, variable nick gitu ya. Start di sini nicknya mana? Nick. Ntar ada error, kita cek dulu ya. Mana ya tadi cek presensi? Oh, ininya kurang. Where nick. Nah, ininya titik komanya kita pindahin ke sini. Oke. Sama dengan yang ini juga ya, yang cek pengajuannya. Ini kita tambahkan where nick-nya. Ini bisa di bawahnya atau di atasnya ya. Ini bebas posisinya. Where nick, variable nick. Oke. Seperti ini ya. Jadi ketika si user mau melakukan pengajuan izin, maka yang dicek itu adalah data pengajuan yang sudah diajukan oleh si karyawan tersebut sebelumnya gitu. Sehingga ketika misalnya orang lain mau mengajukan ya, atau misalnya ketika tanggal tersebut sudah diajukan oleh orang lain, ya kita tetap bisa mengajukan karena kan kita belum mengajukan izin pada tanggal itu, seperti itu ya. Oke, nah itu kurangnya ya, mungkin ini saya kelupaan kemarin. Oke, kemudian ini tinggal copy paste saja, copy paste ke yang controller yang lainnya ya, izin absen controller, kemudian ke yang izin sakit controller juga. Nah, ini ya. Oke, sudah. Itu untuk permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan rubah tampilan yang dari history presensi nih. Kalau kita lihat history presensi kan tampilannya masih seperti ini ya, masih kurang bagus lah ya. Nah, kita akan untuk tampilannya kita akan samakan dengan tampilan yang ada di dashboard yang ini, pakai card seperti ini ya, pakai menggunakan card seperti ini. Tapi sebelum ke sana kita akan coba perbaiki juga tampilan dari si halaman izin. Nah, kalau kita perhatikan ketika kita scroll ke atas ya, ketika kita scroll ke atas di sini si formnya itu dia ikut ke atas juga ya. Dia ikut ke atas juga, ikut ke scroll form pencariannya. Nah, kita maunya yang nge-scroll itu adalah si data data izinnya aja gitu ya, datanya aja. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita masuk ke si file izin.php-nya. Kemudian nah di sini di mana ya, di bagian ini, di bagian row yang data izinnya, di sini kita kasih style, di sini kita kasih positionnya itu fix ya, kita kasih positionnya fix. Kalau kita coba refresh dulu deh, nah posisinya fix di sini ya, posisinya fix ada di sini. Kemudian width-nya kita atur 100% aja, width 100% ya, width-nya 100%. Kita coba reload lagi. Oke, nah di sini untuk jarak marginnya ini kan beda ya, supaya sama, supaya berada di tengah-tengah, kita atur marginnya itu auto aja, kita coba refresh. Nah, sekarang dia udah ada di tengah-tengah ya posisinya ya. Oke. Nah, sekarang ini nggak bisa di scroll ya. Ini nggak bisa di scroll sekarang. Nah, supaya bisa di scroll di sini kita kasih overflow min y
Kemudian di sini value-nya adalah scroll. Kita coba reload dulu. Bisa nggak ya? Ini masih belum bisa di scroll ya. Ini masih belum bisa di scroll. Kenapa? Nah, di sini kita kasih height-nya deh. Kita kasih height. Height-nya itu misalnya kita kasih 430 pixel ya. Kita coba tes ya, 430 pixel. Coba reload. Nah, ini udah bisa di scroll ya. Mana ya tadi? Nah, ini udah bisa di scroll. Kalau teman-teman lihat, ini sudah bisa di scroll. Dan yang ke scrollnya itu adalah bagian datanya saja. Yang bagian formnya itu tidak ikut ke scroll gitu ya. Jadi lebih rapi. Kemudian misalnya kalau di sini paddingnya terlalu lebar ya, yang bagian bawahnya, ini kita bisa coba kurangi. Kita coba inspect aja. Kita coba inspect, kita ke bagian card body ya, bagian ini deh, bagian card body. Kita coba dulu cek bagian card bodinya. Kalau kita matiin, atau misalnya di sini kita setting untuk padding top bottomnya 5. Nah, ini bisa ya dikurangi ya, tapi nanti ngaruh nggak ke yang lainnya. Kita coba cek dulu nanti. Misalnya 10 pixel. Nah, 10 pixel aja. Kemudian untuk yang left right nya kita setting juga 10 gitu ya. Kita setting 10. Kemudian nanti di bagian card body-nya kita kasih margin-nya. Kita coba rubah dulu deh. Kita coba rubah dulu menjadi 10 pixel 10 pixel untuk paddingnya. Kita rubah di bagian style CSS ya, di bagian style CSS line ke 1992. Kita buka stylenya, kita masuk ke line 1992. Nah, di sini ada class card dan class card body. Di sini kita bisa atur paddingnya menjadi 10 pixel. Kemudian ininya juga ya, untuk padding right left-nya juga 10 pixel. Kita coba tes dulu. Kita coba reload. Nah, di sini udah ya. Cuman kalau kita lihat di bagian home, ini ngaruh nggak? Oke, ini ngaruh ya ke bagian home-nya. Atau kita coba cek di sini ya. Kita atur misalnya dengan 10 pixel, tapi kita aturnya 15 pixel aja ya. 15 pixel. Nah, seperti ini. Kita coba reload. Oke, nah ini cukup segini ya. Kita coba lihat lagi ke halaman izin. Oke, cukup lah ya. Nah, cuman di sini kita pengen ini si kontennya agak bawah ya. Berarti kita kasih margin harusnya di bagian nah, kita di sini kita coba kasih di bagian history content mungkin ya. History contentnya, di history contentnya kita kasih margin. Nah, di sini ada ya, di bagian kelas history contentnya kita kasih margin top. Margin topnya kita di sini ya, margin topnya kita kasih 10 pixel ya. Kita kasih 10 pixel. Kita coba reload. Oke, nah di sini udah ke bawah. Kalau kurang bawah, teman-teman bisa tambahin lagi. Misalnya jadi 15 pixel. Nah, seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Oke. Atau misalnya teman-teman supaya lebih timbul lagi si bagian cardnya ini, kita bisa tambahin border ya. Kita misalnya kasih card, kita di style cardnya, di kelas bagian kelas cardnya
atau di bagian selektor class cardnya kita kasih border 1 pixel, misalnya solid, warnanya misalnya blue gitu ya. Atau misalnya kita bisa pilih menggunakan color picker-nya. Nah, kita bisa menggunakan color picker seperti ini. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, sekarang udah ada bordernya ya, sudah ada bordernya seperti ini. Oke, nah ini untuk tampilan halaman izinnya sudah lumayan ya, sudah lumayan bagus. Nah, sekarang kita tinggal terapin ke ini, ke halaman history ya, ke halaman history. Nah, pertama kita akan hapus dulu aja semuanya ya. Kita akan hapus semuanya di bagian halaman history ini, karena nanti formnya juga kita akan ganti menggunakan form yang ini gitu ya. Oke, jadi kita ganti dulu. Kita masuk dulu ke halaman history.blade.php atau ke file history get history ya, atau ini history.blade.php ya. Nah, di bagian ininya, di bagian formnya, sebentar. Nah, oke, di bagian formnya ini kita hapus dulu ya. Kita hapus di bagian formnya. Kita copy aja dari si file izin.blade.php. Kita copy dari file izin.blade.php yang ini. Nah, di bagian formnya ya. Karena kita cuman butuh si elemen ininya ya, tanpa harus menggunakan form, karena nanti prosesnya kita menggunakan jQuery. Jadi kita cuma copy bagian ini saja tanpa formnya. Oke. Kita coba copy ke sini. Nah, kita coba reload ya. Kita masuk ke history. Oke, di sini kita kasih margin ya, margin 70 pixel nih. Ini tinggal copy paste aja deh dari yang izin.blade.php. Nah, di paling atasnya, di bagian row paling atasnya kita kasih margin 70 pixel. Oke, kita coba reload. Oke, dan ini udah muncul ya. Nah, di sini kita butuh row. Kita bungkus dengan row dan call. Nah, kita masukkan si formnya itu ke dalam call. Nah, kita masukkan sini ya, supaya ada margin kiri kanan ya. Oke, nah seperti ini ya, sudah jadi. Nah, sekarang tinggal ini, misalnya di sininya cari data ya, get data, kita tambahin ID di sininya, get data, ID get data. Kita coba refresh dulu. Nah, kita coba cek dulu ya, misalnya bulan November deh 2023 ya. Kita coba cek, cari data. Nah, untuk datanya sudah muncul. Sekarang kita tinggal ubah tampilannya ya. Ubah tampilannya, kita tinggal copy paste saja sebenarnya, tapi query-nya kita samain dulu dengan query yang ada di dashboard ya. Dengan query yang ada di dashboard, berarti kan di bagian show history ya. Show history ini ada di presensi controller. Kita buka presensi controllernya. Nah, buka presensi controllernya. Kemudian di sini kita cari yang get history. Method get history ya. Nah, ini method get history ini untuk bagian query-nya kita samakan dengan yang di dashboard. Kita coba buka dashboardnya aja. Dashboard controller. Nah, di sini ya. Di sini ada history bulan ini ya. Nah, ada history bulan ini, kita copy paste saja. Kita copy paste saja yang query history bulan ini, kita paste di sini. Cuma nanti nah,
kita paste di sini. Nah, kita tinggal rubah yang bagian ini, bulan ini menjadi bulan, kemudian tahun ini menjadi tahun. Oke. Kemudian ininya kita hapus ya bagian history yang lama, query yang lama. Kemudian di sini untuk variabelnya kita ganti jadi history. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita coba dulu deh. Kita coba reload dulu. Kita coba tes dulu. November 2023 kita cek. Nah, ini masih muncul datanya. Sekarang kita tinggal masuk ke file get history nih, yang ini, file get history .php. Kemudian nah di bagian sini, di bagian UL sama NUL-nya ini kita hapus aja. Kita copy dari yang dashboard nih, dashboard.php ya. Nah, di sini kita copy segini nih ya. Nah, copy yang dari bagian for each ini ya, isi yang ada di dalam for each ini kita copy semua. Sampai ke end if ini. Kita paste di sini. Oke. Sekarang kita coba reload. Oke, kita pilih November 2023, kita cari. Nah, di sini kan tampilannya udah seperti ini, cuman masih acak-acakan. Ini kita tinggal copy paste saja bagian stylenya yang ada di dashboard. Mana nih? Paling atas ya. Nice. Bukan di dashboard ya, tapi yang di iya bener, yang di dashboard harusnya. Sebentar. Style, coba kita cari stylenya ya. Style. Nah, yang ini nih, kita copy paste bagian yang ini. Oke, kita simpan di dalam get history juga nggak apa-apa di sini, di file get history.php nya ya. Nah, paling atas kita paste aja stylenya di situ. Kita coba reload. Nah, kita coba pilih November. Nah, sekarang udah ya, tampilannya sekarang sudah sama seperti yang di dashboard gitu ya. Nah, di sini kita kasih margin aja. Dari bagian row-nya kita kasih margin. Berarti di sini ya, kita masuk ke history.play.php-nya lagi. Nah, di bagian baris atau di bagian row yang show history, di sini kita kasih mt2 aja atau margin top. Kita coba reload. Kita coba searching lagi November. Oke, di sini udah muncul ya. Sudah ada jaraknya. Kemudian nah di sini sama seperti halnya yang di izin, yang di file izin.py.php, di bagian history kontennya di sini kita bisa kasih margin topnya mungkin 15 pixel ya. Coba reload deh. November 2023. Oke, nah seperti ini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang ini kan masih ke scroll ya. Nah, sama ya caranya supaya tidak terscroll si formnya, kita copy paste saja lagi dari si file izin.play.php yang bagian row ininya nih. Nah, yang bagian style ininya kita copy paste. Kemudian kita masuk ke get history.play.php lagi. Masuk ke file history.play.php. Nah, di bagian sini, bagian row yang show history, kita pastikan style yang tadi. Sekarang kita coba reload lagi. Kita coba pilih lagi. Seperti ini. Nah, otomatis yang ke scroll cuman bagian bawahnya aja. Kemudian kalau misalnya kita mau kasih border, sama kita tinggal kasih aja di sini. Di bagian get history-nya kita kasih card ya, style card, border misalnya 1 pixel solid, kemudian warnanya misalnya blue. Kita coba reload.
November. Oke, nah sekarang udah ada ya, udah ada bordernya. Kalau ini misalnya terlalu ke bawah, bisa setting 10 pixel aja. Kemudian di sini untuk warna birunya misalnya kita bisa pilih lewat color picker supaya sesuai warna birunya sesuai dengan yang kita mau. Seperti ini ya. Kita save, kita coba reload. Kemudian kita pilih November 2023, kita cari data lagi. Oke, di sini bordernya nggak muncul. Oke, di sini kayaknya ada yang error. Card, sebentar. Kita coba hapus dulu. Kita ganti blue. Kita pilih lagi birunya, misalnya birunya yang ini. Kita coba. Nggak bisa ya. Oke, kita coba save ya. Kita coba save, harusnya bisa, ada bordernya. November 2023 itu nggak ada ya, kenapa nggak ada border 1 pixel solid? Mungkin kita coba, kita coba setting blue aja ya, atau misalnya teman bisa tinggal pakai kode warnanya. Kita pilih November 2023, cari data. Nah seperti ini ya. Oke, itu saja mungkin untuk perbaikan di video kali ini ya. Silakan teman-teman rubah sesuai dengan yang ada di video supaya aplikasinya berjalan lebih maksimal lagi gitu ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya share. Atau yang satu lagi terakhir, yang di bagian dashboard juga ya, ini kita bisa rapihkan sedikit ya. Kita kasih margin top di bagian history kontennya. Mana nih? Di dashboard. Nah, di history kontennya sama kita kasih margin. Sebenarnya sih teman-teman kalau misalnya stylenya sama, teman-teman bisa simpan si style ini di master template-nya ya, atau di bagian style.css-nya. Tapi nggak apa-apa, kita simpan aja di sini. Margin top misalnya 15 pixel atau 10 pixel. Kemudian di sini kita tambahin class card, misalnya border 1 pixel solid, misalnya blue misalnya. Kita coba. Oke, nah sekarang tampilannya menjadi seperti ini. Oke, cuman jadi card yang di sebelah sini jadi ada ininya ya, jadi ada bordernya juga. Nah kalau misalnya pengen cuman card yang di bagian sini gitu ya, card yang di bagian sini saja, di sininya kita harus kasih style aja di sini ya, style card border 1 pixel solid blue gitu ya. Jadi yang terpengaruh hanya bagian border ini saja. Kita coba. Nah, gagal ya. Tesnya gagal, sebentar. Non save. Harusnya sejalan ya, style di plus card style border 1 pixel solid blue. Oh bukan ini ya, border titik 2 1 pixel gitu ya. Oke, kita coba reload. Nah sekarang udah ada ininya ya, udah ada bordernya. Nah ini tinggal lakuin hal yang sama dengan border yang ini ya, border ketika statusnya izin, sakit, dan cuti. Oke, itu saja mungkin teman-teman ya yang bisa saya share di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.